Orang satu, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik orang satu. Kok nggak dijawab? Semuanya? Ini ya, kedinginan ya? Semangat kan? Ibadah hari ini ya, walaupun hujan, Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ibadah kita, adik-adik semuanya, ayo berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Cek sound dulu kita. Shalom horok satu. Kalau kakak bilang shalom ya, bilang ya, yang kencang ya. Shalom horok satu. Iya shalom. Horok dua. Horok tiga. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita hadir lagi di sini untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa hadir di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan, agar firman-Mu, agar lagu pujian yang akan kami nyanyikan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Oke. Jangan duduk. Kita semangat ya nyanyi ya, walaupun kita sedikit, kita nyanyi. Kita akan bernyanyi dari buku lagu Sekolah Minggu nomor 5, Mari Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan. Punya ya? Tahu, semuanya pasti tahu. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu. Happy, happy, happy Sunday School. Ayo, semuanya ada slide-nya kan? Oke, kita nyanyi yang kedua aja ya. Mungkin pada nggak semangat ya, adanya yang pada nggak tahu ya lagunya. Padahal itu sering loh kita nyanyikan. Lupa, kelamaan nggak sekolah minggu gitu. Oke, kita nyanyikan The Love of Jesus, tahu kan? The Love of Jesus. 1, 2, 3 ya. The Love of Jesus. Marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Wonderful love. Kasihnya Yesus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak, ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Haleluya. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Duduk kembali. Oke. Dengarkanlah kita Tuhan, yaitu kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Bersama-sama kita ucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mengangkat satu lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 177, Holan Yesus dokubain dongaku. Kita berdiri adik-adik. Holan Yesus dokubain dongaku, aibana pasona ikon sai kotok menurlah kamu molora pon Yesus di Allah molore pon Yesus di Allah. Kita angkat satu kali lagi. Holan Yesus dokubain dongaku, aibana pasona kona ikon sai kotok tiurlah kamu molora pon Yesus di Allah molora pon Yesus di Allah. Dua, pengampunan dosa. Bersama-sama diucapkan dengan anak sekolah minggu. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekolah minggu dudukkan. Ayat bulanan untuk bulan Januari adalah 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi bersyukur bagi Allah yang ada dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, kita menyanyi kembali. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ayo adik-adik, kita berdiri deh. Dari tadi gak ada yang semangat nih nyanyinya. Semangat yuk hari ini, satu lagu ini. Ada satu sobatku yang setia.
Pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian Aku anak yang setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Yuk, 1, 2, 3 ya. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku siap mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku siap mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkumandanglah firman-Mu Tuhan tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, urapilah kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan nanti Tuhan bisa menjadi buah dan pokok di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Ini agak panjang. Tapi kita baca bareng-bareng aja ya, biar cepat ya. Atau ada yang mau mewakilkan membaca orang 3? Ganti-gantian nanti ayat 1, ayat dari mulai ayat 13 ya.
13, 14, 15, 16 nanti diulang-ulang bareng lagi ya. Oke. Biar cepat ya. Sambil yang lain mendengarkan ya, yang nggak bawa kitab adik-adik urun 1 juga mendengarkan ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gorim. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadanya, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22 semuanya yang Lalu semuanya itu dapat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Semua udah pernah dengar nggak kisahnya? Sudah tahu kan? Tahulah kisahnya. Tahulah siapa sebenarnya Nuh. Apa julukan Nuh? Nabi apa? Nabi yang setia. Makanya kita tadi banyak nyanyinya lagu tentang kesetiaan. Nabi yang setia. Nah, kita akan menonton sedikit, hanya 4 menit. Ada sekilas tentang perjalanan saya. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Oh Tuhan, aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Buatlah sebuah bahtera dari kain gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakai. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati, kecuali 8 orang dalam keluarganya dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Mereka terus berkembang di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Sudah tahu siapa sebenarnya itu? Sudah. Apa yang kita belajar dari cerita tadi? Ada yang mau kasih? Tahu? Ada yang bisa sebutkan? Udah nonton tuh si Nuh dipanggil oleh Tuhan. Allah memanggil Nuh untuk membuat apa? Pada saat menunggu hujan kan? Terus apa lagi dari cerita tadi? Terus ada banjir. Terus ada yang selamat nggak? Ada. Siapa yang selamat? Keluarga Nuh. Terus siapa lagi? Apalagi yang selamat? Hewan-hewan, benar. Semuanya nggak hewannya selamat? Tidak kan? Berapa? Setiap hewan itu ada berapa yang diambil? Ada sepasang. Berarti ada sepasang itu ada berapa? Ada dua setiap jenisnya. Terus setelah
Setelah banjir, apa yang terjadi? Mereka yang di kapal selamat. Ada yang tahu nggak apa yang jadi poin penting hari ini tentang Nuh? Ada yang mau sharing nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ayo, apa yang kita pelajari dari Nuh? Ada yang tahu? Yang kita pelajari dari Nuh adalah satu. Nuh adalah orang yang setia. Benar. Kenapa Nuh dikatakan setia? Karena dia mau mendengarkan perintah Allah. Apa perintah Allah kepada Nuh? Buatlah kapal. Terus yang kedua, apa lagi? Nuh gimana? Nuh bersedia nggak? Nuh berani. Walaupun orang-orang menghina, mengejek Nuh pada saat membuat kapal bahtera, dia tetap percaya diri bahwa Tuhan akan melindunginya. Tuhan akan menyertai Nuh. Nuh tekun. Nuh sabar membuat kapal yang begitu besarnya. Nuh percaya akan janji Allah. Dia percaya bahwa akan ada banjir. Terus apa lagi? Sudah percaya diri kan? Terus dari cerita Nuh ini, apa yang harus kita pelajari? Ayo adik-adik, apa? Tuhan menghukum manusia. Kenapa dihukum? Karena ada yang jahat, ada yang apa? Ada yang nakal, terus ada apa lagi? Ada yang mencuri, ada apa lagi manusianya? Semuanya berbuat dosa. Jadi Tuhan adik-adik, maulah Tuhan marah sama adik-adik? Maulah? Gak mau dong. Terus supaya Tuhan tidak marah, apa yang harus adik-adik nomor satu lakukan? Harus pertama baik. Terus apa lagi? Sabar. Terus apa lagi? Jadi anak yang rajin ke gereja harus setia. Setia itu kayak mana sih? Berarti adik-adik harus rajin datang ke gereja. Kakak apresiasi untuk hari ini adik-adik semuanya. Walaupun hujan deras, adik-adik tetap bangun pagi, datang ke gereja, datang memuji Tuhan. Itu berarti adik-adik adalah anak yang setia. Terus orang dua, gimana caranya menjadi anak yang setia? Iya, apa? Berbuat baik, apalagi? Tidak berbuat dosa. Terus apalagi nak? Gimana sih ciri-ciri anak yang setia itu? Iya, taat kepada Allah. Contohnya dong. Taat, tapi itu gimana sih contohnya? Seperti hari ini kalian taat sama Tuhan. Walaupun hujan tetap sekolah minggu orang 3. Gimana sih contoh yang kalian lakukan sehari-hari itu? Contoh yang menunjukkan kalian anak yang setia. Gimana? Berdoa. Jadi adik-adik, setia itu bukan berarti kalian itu langsung memikirkan hal yang rumit. Enggak, sebenarnya setia itu belajarlah dari hal-hal yang kecil seperti sekarang. Rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, mendengarkan orang tua, patuh kepada orang tua. Terus itu turut membantu orang tua. Itulah
contoh kecil yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Jadilah adik-adik ini menjadi Nuh kecil. Jadilah adik-adik ini jadi anak-anak yang setia. Siapa yang mau setia tadi? Siapa yang mau setia kepada Allah? Semuanya. Karena kalau kita setia, kita akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan hari ini. Untuk adik-adikku, ada satu lagu ini tentang Nuh. Ada yang tahu gak lagunya? Tahu lah tentang lagu Nuh. Kayaknya adik-adik sekolah ini harus tahu nih ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. 1, 2, 3 ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang sama. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang sama. Oke, jadi dari lagu ini kita tahu ada 8 orang yang selamat dengan masing-masing hewan sepasang. Terus ada satu lagi yang kakak hampir lupa. Apa tadi janji Allah? Allah tidak akan membinasakan manusia dengan dengan siapa tadi yang jawab? Yang air. Minggu depan dapat hadiah dari kakak ya. Allah tidak akan membinasakan manusia dengan air atau dengan banjir. Apa yang bukti janji Allah? Apa bukti janji Allah? Apa? Siapa tadi yang bilang pelangi? Dapat hadiah. Nah, dapat hadiah. 3 orang dapat hadiah. Allah mengapain? Allah memberikan pelangi sebagai tanda janji bahwa Allah tidak akan membinasakan manusia dengan air bah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu yang senantiasa melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami belajar menjadi Nuh kecil. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan menjadi anak yang setia kepadamu Tuhan. Agar mereka kelak Tuhan menjadi anak yang terbaik di dalam keluarga, dalam bangsa dan negara ini. Terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami Tuhan akan mengakhiri acara ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap perjalanan yang akan kami lakukan nanti Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Ampunkan kami Tuhan akan dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Sudah diangkat tangan kanan. Ayo sebutkan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku
terimalah Tuhan. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Kini ku serahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku dengan sukacita di hati, karena jutaan ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertangga dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyawa juga hidupku harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.